Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak DTV Malang Official. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, masih di masa pandemi ini, mari kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan senantiasa memakai masker. Satu hal yang akan kita perbincangkan pada saat ini adalah bagaimana kita bersedia, berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya atas kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagai manusia, tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya salah, khilaf, dan juga kealpaan ataupun lupa. Karena itu sudah menjadi sifat atau menjadi bagian daripada kekurangan kita sebagai manusia. Namun sebenarnya tidak ada kesalahan yang tidak termaafkan. Tidak ada dosa yang tidak terampunkan. Kalau kita mau meminta maaf dan memohon ampunan. Karena saudaraku ya, apabila kita berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkan kesalahan kita, ini adalah sebagai tanda kedewasaan pada diri kita. Apabila selama ini kita sulit untuk mengakui dan menyadari kesalahan kita, mari kita simak ya apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi ada manfaat bagi kita semua. Nah, saudaraku, yang pertama kita harus menyadari adanya kesalahan tersebut. Ya, sebelum kita mengakui kesalahan, sebelum kita mengatakan kesalahan kita, maka kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Refleksikan ya kata-kata atau tindakan kita yang menyakiti hati orang lain. Kita pahami situasinya sejelas mungkin dan mengenali pula apa di balik kesalahan kita tersebut. Saudaraku, mengakui kesalahan bukan berarti ini menunjukkan kita ini lemah. Namun, dengan bersedia mengakui kesalahan, ini adalah tindakan yang membutuhkan keberanian dan kesadaran dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, melakukan hal ini, yaitu dengan mengakui kesalahan, ini menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang dewasa. Contoh misalkan ya, ketika kita lupa saat kita berjanji dengan orang lain untuk ketemu, terus kita lupa. Jangan kita membuat alasan yang mengada-ngada. Ya, karena ini nanti akan menimbulkan kesalahan-kesalahan baru. Cukup kita akui bahwa kita bersalah. Tidak bisa menepati janji. Ya, jangan alasan, wah karena hujan dan sebagainya seperti itu. Nanti akan menimbulkan kesalahan-kesalahan baru.
Cara yang kedua adalah jangan pernah melimpahkan kesalahan ini kepada orang lain. Ya, meskipun sebenarnya kesalahan ini tidak sepenuhnya terletak pada kita, namun alangkah baiknya apabila kita fokus kepada bagian kita. Ya, hanya karena kita bersedia mengakui kesalahan, bukan berarti setelah itu kita tidak kita memiliki hak untuk menyalahkan orang lain. Jadi tidak usah kita menyalahkan orang lain meskipun kita sudah mengakui kesalahan kita. Karena apa? Karena ada kalanya orang lain itu tidak akan tetap tidak bersedia mengakui kesalahannya. Meskipun kita sudah memberanikan diri mengakui kesalahan tersebut. Jadi meskipun dalam situasi orang lain tadi tidak mau mengakui kesalahannya, maka kita tidak usah marah. Dan kita juga tidak boleh merasa bahwa keadaan tidak adil. Yang harus kita ingat adalah kita sudah melakukan hal yang benar, ya, dengan mengakui kesalahan kita. Meskipun orang lain terlibat dalam satu kesalahan yang kita buat, ya, namun yang bisa mengkontrol diri kita, kesalahan kita, ya, hanyalah kita. Jadi kita ini hanya bisa mengkontrol tindakan kita, bukan tindakan orang lain. Ya, misalkan kita berada dalam satu kegiatan, sebuah proyek pembangunan jembatan misalkan. Ya. Dan ini dikerjakan dalam satu tim. Sementara kita mengambil bagian di dalam proyek tersebut atas kegagalan pembangunan jembatan. Maka di sini kita harus mau mengakui kesalahan kita. Dan kita tidak usah sibuk menyalahkan orang lain. Meskipun sebenarnya mereka ini juga satu bagian dari kita di dalam melakukan kesalahan sehingga gagalnya sebuah proyek pembangunan jembatan tersebut. Nah, saudaraku, apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, yang sehingga kita menyakiti hati orang lain, maka secepatnya kita ajak orang tersebut untuk berbicara, untuk mengungkapkan kesalahan kita dan memohon maaf. Ya, karena kalau kita berdiam diri hingga situasi menjadi semakin memburuk, ini bukan suatu hal yang baik yang kita lakukan. Ya, karena kalau sudah menjadi semakin memburuk dan semakin memanas, maka ini akan menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, kita harus pastikan ketika kita melakukan kesalahan, maka langsung kita mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya sebelum situasinya menjadi lebih memburuk. Karena semakin cepat masalah terselesaikan, maka semakin kecil pula konsekuensi yang akan kita terima. Jadi ketika ada orang merasa kesal karena kata-kata dan atau atas tindakan kita, maka ajak dia bicara secepatnya. Ya. Misalnya langsung aja kita mengatakan ya, maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf banget. Kemarin itu saya tidak bisa menepati janji untuk datang ke tempatmu. Ya. Dah, saya kira dengan begitu maka akan terjadi komunikasi yang baik sehingga
permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan segera menjadi damai kembali, tidak ada ganjalan seperti itu. Yang selanjutnya, kita harus mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi, mengakui kesalahan ini akan menunjukkan bahwa kita menyadari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Meskipun tidak mudah, kita harus menunjukkan bahwa kita bersedia mempertanggungjawabkan atas kesalahan, baik itu kata-kata ataupun tindakan kita yang menyakiti hati orang lain ataupun merugikan orang lain. Ya, kita bisa mengatakan ya, mohon maaf ya, kemarin itu saya lepas kendali sehingga saya marah berlebihan. Sebenarnya aku nggak harus bersikap seperti itu. Harusnya saya bisa mengendalikan diri dan tidak berteriak-teriak seperti itu. Mohon maaf ya, saya harap kamu mau memaafkan saya. Dengan begitu, orang yang pertamanya merasa tersinggung dengan ucapan kita, dengan kita meminta maaf dengan sebuah ketulusan, maka ketersinggungan tersebut bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sehingga ini bisa mencairkan suasana kembali. Untuk meminta maaf, untuk mengajukan permohonan maaf, di sini kita butuh ya ketulusan. Jadi meminta maaf dengan tulus. Ini beda dengan meminta maaf hanya sebagai basa-basi. Jadi kita akui kesalahan kita di depan orang tersebut dan kita tegaskan pada orang tersebut bahwa kita menyesali telah mengucapkan kata-kata kasar dan tindakan apapun yang membuat orang tersebut tersakiti. Jangan pernah kita takut mengakui kesalahan dengan tulus. Yang selanjutnya kita harus memahami perasaan orang lain. Ketika ada orang yang merasa marah atau kesal akibat kata-kata ataupun tindakan kita, maka kita harus berusaha memahami sudut pandang mereka. Pahami emosi yang sedang dirasakan oleh orang tersebut dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaannya. Nah, salah satu cara untuk memahami emosi, memahami perasaan orang lain adalah dengan cara merangkum emosi yang mungkin dirasakannya dengan kata-kata kita sendiri. Ya, jadi kita mampu merangkum emosi yang dirasakan oleh orang lain tersebut ya dengan kata-kata kita sendiri. Contoh, sepertinya kamu kecewa berat ya dengan apa yang telah saya lakukan. Aku juga begitu dan pasti begitu kalau aku menjadi dirimu. Kalau aku dalam posisi kamu, pasti saya akan merasakan kekecewaan yang sama dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Ini namanya merangkum perasaan emosi orang lain terhadap kita. Karena kita telah melakukan kesalahan. Tentu saja dengan kata-kata kita sendiri. Tidak boleh kita bilang sama orang lain, coba kamu rangkum emosi kamu. Nah, jadi kita memiliki kata-kata, memilih kata-kata yang sesuai dengan apa ya, suasana yang terjadi pada orang lain tersebut. Yang selanjutnya, kita tawarkan solusi. Jadi setelah kita mengakui kesalahan,
maka tidak kalah pentingnya apabila kita lakukan untuk menawarkan solusi untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi kita mungkin perlu melakukan sesuatu atau berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi dengan ya untuk kali ini saya minta maaf lah, saya tidak akan mengulangi ini di kemudian hari. Nah saudaraku, apapun usaha kita, upaya kita, maka tunjukkan bahwa kita bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ya yang telah kita lakukan sehingga kita mampu memperbaiki situasi yang ada. Jadi kita harus berusaha mengembalikan keadaan ini menjadi seperti semula. Contoh ketika kita melakukan kesalahan di tempat kerja, ya, maka kita bisa misalkan di tempat kerja tersebut target kita karena kesalahan kita produksi menjadi terganggu misalkan. Maka kita bisa menawarkan diri untuk bekerja lembur demi memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Ketika kita melakukan kesalahan di dalam hubungan keluarga atau pertemanan ataupun persahabatan, maka katakan dengan sejujur-jujurnya dan dengan setulus-tulusnya bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Yang selanjutnya, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus menerima konsekuensi ya, di dalam mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut. Meskipun tidak mudah. Apalagi kita sadar, apabila kita mengakui kesalahan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung apabila kita mengakui kesalahan kita. Nah, meskipun demikian, maka beranikan diri kita untuk melakukannya, untuk mengakui kesalahan kita, untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Dan percayalah, setelah semuanya selesai, kita pun pasti akan merasa menjadi lebih lega, lebih tenang, lebih damai. Dan juga kita akan merasakan suasana menjadi lebih akrab kembali. Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab serta menerima konsekuensi. Selain integritas kita sebagai manusia tetap terjaga, kita pun memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan menghindarinya kesalahan yang sama di kemudian hari. Memang tidak ada konsekuensi yang menyenangkan. Dengan mengakui kesalahan, kita mungkin harus berhadapan dengan pihak-pihak lain. Kalau di sekolah ya dengan pihak sekolah, kalau di perguruan tinggi dengan pihak universitas, kalau di pertemanan dengan pihak teman, dengan sahabat, dengan kerabat, ataupun dengan pasangan kita yang merasa kesal atas kesalahan yang kita lakukan. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa mengakui kesalahan adalah hal yang benar untuk kita lakukan. Nah, saudaraku, selanjutnya ketika kita sudah mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, refleksikan perilaku kita. Jadi sadari kesalahan kita dan berefleksilah. Apa yang membuat Anda melakukannya? Kenapa Anda sampai melakukan sebuah kesalahan? Apakah Anda mengalami stres?
sehingga perlu melampiaskan kepada orang lain. Atau kita membuat kesimpulan yang salah dari sebuah keadaan atau sebuah situasi. Maka apapun alasannya kita melakukan kesalahan, cobalah kita berefleksi dan membuat perubahan yang memang harus dilakukan. Contoh, ketika kita sering lupa karena sesuatu ya disebabkan buru-buru ataupun hal-hal yang lain, ya maka cobalah untuk menjadi lebih tenang, jangan suka terburu-buru dan jangan gegabah di dalam bertindak di kemudian hari. Saudaraku, selanjutnya kita harus bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Ya, jika perlu, kita bisa minta bantuan orang lain, orang-orang terdekat untuk mengingatkan. Jika kata-kata dan atau tindakan kita berpotensi menjadi sebuah kesalahan, ataupun kata-kata kita berpotensi menyakiti hati orang lain. Disinilah kita perlu teman. Disinilah kita perlu saudara. Dan kita harus percaya bahwa memiliki seorang teman yang bisa diajak bicara mengenai tanggung jawab dan kedewasaan. Ini akan mampu merubah diri kita menjadi sosok yang lebih baik di dalam waktu yang lebih cepat daripada kita berjalan sendiri tanpa adanya kontrol dari teman ataupun sahabat kita. Ya, kadang-kadang kita perlu juga, ya, misalnya kita mencoba mengajak teman kita untuk bertemu dalam 1 kali seminggu. Nah, pada kesempatan tersebut, kalau kita bersama teman kita bisa mendiskusikan hal-hal yang positif, dan juga hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing selama 1 pekan ini, selama 1 minggu ini. Apa sih sebenarnya yang telah kita lakukan? Ya. Maka apabila ada salah satu di antara kita dan teman kita ini yang melakukan kesalahan, dan ini harus dipertanggungjawabkan, maka kita bertugas untuk mengingatkan. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita telah melakukan kesalahan dan itu harus dipertanggungjawabkan, maka teman kita akan mengingatkannya. Nah, saudaraku, kesalahan ini memang manusiawi. Kesalahan semua orang pasti pernah melakukannya. Untuk itu jangan kita meratapi kesalahan kita. Kita harus ingat bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Maka jangan terus-menerus meminta maaf, merasa bersalah, atau meratapi kesalahan yang telah kita lakukan. Setelah mengakui kesalahan, maka kita harus berusaha semampu kita untuk melupakan situasi tersebut. Kita menerima situasi yang sudah lewat. Kita biarkan, kita tinggalkan, kita jadikan pelajaran. Dan saatnya kita melangkah ke arah depan, melangkah maju, menuju ke hal yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang telah pernah kita lakukan. Ketika rasa bersalah ini membuat kita terlampau stres atau frustasi, maka pada saatnya, saat inilah saatnya kita butuh bantuan ahli kesehatan mental seperti terapis atau konselor-konselor profesional yang banyak ada di daerah kita. Jadi berhentilah meratapi satu kesalahan, karena manusia yang hebat bukan manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi manusia yang hebat adalah manusia yang pernah melakukan kesalahan dan menyadari kesalahan tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Saudaraku, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan. Ya, jangan pernah kita melebih-lebihkan atau membesar-besarkan segala sesuatu jika kesalahan yang kita buat tidak terlalu besar. Cukup katakan, aduh, ini salahku. Maaf ya, seperti itu. Yang kedua, jangan berasumsi bahwa semua orang akan memberikan pandangan yang negatif jika kita berbuat kesalahan. Justru, orang lain akan lebih menghargai kita jika kita berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya. Tips yang ketiga, jika kita sangat malu ataupun terlampau malu untuk meminta maaf secara langsung, cobalah meminta maaf melalui pesan teks, surat singkat, atau bahkan dengan memberikan hadiah yang sederhana sebagai simbol permintaan maaf kita. Jadi itu saudaraku, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan mari kita sadari kesalahan kita. Kita terima konsekuensi atas kesalahan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui siapapun. Ini menjadi pelajaran bagi diri saya pribadi dan alhamdulillah apabila ini bisa menjadi pelajaran bagi saudara-saudaraku semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.